Selamat datang di Dalam Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Ip Man 4, lanjutan dari Ip Man 1, 2, dan 3, yang rilis pada tahun 2019. Film ini masih seperti biasa dibintangi oleh Donnie Yen, yang disutradarai oleh Wilson Yip. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1964 ketika Ip Man menghadiri acara turnamen karate internasional di San Francisco, Amerika Serikat, di mana muridnya yaitu Bruce Lee yang sedang mengikuti turnamen tersebut. 1 bulan sebelumnya, waktu masih di Hong Kong, Ip Man didiagnosis terkena kanker tenggorokan karena kebiasaan buruknya yaitu merokok sejak muda. Dia pun dianjurkan untuk kemoterapi dan stop merokok. Tak lama, datang pemuda Kripo ke perguruan Wing Chun. Namun, terjadi kesalahpahaman antar murid Ip Man dan si Kripo karena tidak mengerti bahasa satu sama lain. Mereka pun sempat berkelahi hingga dipisahkan oleh Ip Man. Si Kripo kemudian memperkenalkan dirinya. Dia merupakan murid dari Bruce Lee dan dia diberi tugas untuk memberi undangan turnamen di Amerika dan sekaligus memberikan tiket pesawat untuk ke sana. Tapi karena Ip Man akan menjalani kemoterapi, dia tidak memiliki banyak waktu. Dia pun mengembalikan tiketnya ke Kripo. Namun, si Kripo langsung memberikan ke murid Ip Man dan langsung pergi begitu saja. Sementara di sekolah, Ip Ching yaitu anak Ip Man berkelahi dengan temannya. Setelah kejadian itu, Ip Ching pun dikeluarkan dari sekolah. Meskipun Ip Man memohon agar anaknya tidak dikeluarkan, namun keputusan kepala sekolah itu tidak bisa dirubah karena Ip Ching sudah berkali-kali berkelahi. Dan dia disarankan supaya Ip Ching disekolahkan di Amerika Serikat. Setelah Ip Ching diobati, ternyata dokter di rumah sakit tersebut adalah Ming, yaitu anak dari seorang yang dulu gedungnya disewa untuk perguruan Ip Man. Dia baru kembali dari Amerika dan bekerja menjadi dokter. Suatu malam, Fatpo mengunjungi Ip Man, dan Ip Man pun bercerita tentang rencananya yang akan pergi ke Amerika untuk mencari sekolah buat anaknya yaitu Ip Ching. Dan dia menitipkan Ip Ching kepada Fatpo. Namun, Ip Ching menolak dan dia mempunyai keinginan sendiri, yaitu ingin memperdalam ilmu kungfu dan membuka perguruan sendiri seperti ayahnya dulu. Namun, Ip Man langsung menamparnya, karena dia tak mau anaknya sengsara seperti Ip Man. Esok paginya, Ip Man pun berangkat menuju San Francisco, Amerika Serikat. Ketika sudah sampai, Ip Man bertemu dengan teman lamanya, lalu membawa Ip Man ke komplek pecinan di Amerika. Di perjalanan, Ip Man mengobrol tentang sekolah yang direkomendasi untuk anaknya. Setelah sampai di komplek pecinan, Ip Man disambut oleh teman lamanya. Ketika Ip Man sampai di komplek tersebut, terlihat para petinggi asosiasi tidak begitu menyukai guru Ip. Guru Lau lalu memperkenalkan semua anggota kepada Ip Man. Lalu, Guru Wan selaku ketua asosiasi sekaligus Master Tai Chi mengatakan bahwa murid Ip Man yaitu Bruce Lee telah mengecewakan komunitas seni bela diri Cina di Amerika karena membuka sekolah Wing Chun dan menerima murid yang bukan dari orang Cina saja. Bukan hanya itu, dia juga menulis buku bela diri Cina ke dalam bahasa Inggris yang menurut mereka itu sudah menyalahi aturan dan menyimpang. Namun, Ip Man merasa tak masalah dengan tindakan muridnya itu, karena dia tahu Bruce Lee hanya ingin memperkenalkan dan mempopulerkan kungfu ke seluruh dunia. Guru Wan pun meminta Ip Man untuk mencegah Bruce Lee bertindak lebih jauh lagi. Karena Ip Man tak mau menurutinya, akibatnya Guru Wan selaku ketua asosiasi tersebut menolak untuk menulis surat rekomendasi untuk Ip Man, dan mereka pun terlibat pertarungan kecil yang mengakibatkan meja kaca pecah. Lalu Ip Man pun pergi. Ip Man pun diberitahu bahwa surat rekomendasi sangat penting karena Amerika hanya ingin menerima orang yang berkelakuan baik. Liang pun berusaha untuk membantu Ip Man. Pada malam hari, Ip Man pun menelpon rumahnya di Hong Kong, dan yang menerimanya adalah Fatpo. Lalu dia memanggil Ip Ching tapi diabaikan karena dia masih sakit hati.
Fatpo pun memberitahu Ip Man jika ada obat untuk dia yang hanya dijual di Amerika. Di lain tempat, Master Wan sedang mengajari anaknya gerakan Tai Chi. Keesokan harinya, Liang membawa Ip Man ke seseorang bernama Wright untuk meminta menuliskan surat rekomendasi. Namun, Wright menolak permintaannya. Pada malam harinya, Ip Man pun menghadiri turnamen bela diri internasional dan melihat Bruce Lee menampilkan keahliannya. Setelah selesai turnamen, mereka berdua pun mengobrol di rumah makan. Lalu Ip Man menjelaskan niatnya ke Amerika, yaitu untuk mencarikan sekolah Ip Ching anaknya. Namun, belum mempunyai surat rekomendasi. Dan kebetulan, Bruce Lee mempunyai murid seorang pengacara yang bisa menuliskan surat tersebut. Lalu murid tersebut datang dan dia adalah seorang marinir yang mendalami bela diri Cina. Namun tiba-tiba karateka Amerika datang dan langsung menghina bela diri Cina. Bruce Lee pun langsung menantang mereka semua untuk bertarung di luar. Dan Bruce Lee pun dengan mudah menghajar mereka. Lalu master karateka mereka pun datang dan bertarung dengan Bruce Lee, di mana di awal-awal Bruce Lee dibuat kewalahan. Namun Bruce Lee pun langsung menunjukkan kemampuannya dan membuat master terkapar. Lalu, sang master menggunakan senjata, dan Bruce Lee yang merupakan pawang dari senjata tersebut tersenyum melihat gerakan master yang biasa saja. Bruce Lee pun langsung merebutnya dan mengajarkan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Pertarungan pun berlanjut dan dengan mudahnya Bruce Lee dapat mengalahkannya. Keesokan paginya, Ip Man pun pergi ke sekolah dengan membawa surat rekomendasi yang telah dibuat oleh murid Bruce Lee. Namun, setelah diberikan kepada kepala sekolah, surat tersebut ditolak karena bukan dari guruan Master Tai Chi. Lalu Ip Man pun pulang. Dan saat pulang, Yona, yaitu anak dari guruan, ternyata sedang dibully oleh temannya. Saat Yona mencoba kabur, dia dicegah oleh 3 orang pria lainnya. Yona pun mencoba melawan dan membuat Becky terluka. Ip Man yang melihat hal ini pun langsung menolong Yona dan menghajar para pembuli tersebut. Saat perjalanan pulang, Ip Man pun akhirnya mengetahui kalau Yona merupakan anak dari Guru Wan. Dan otomatis Yona pun akan memintakan ayahnya untuk membuatkan Ip Man surat rekomendasi. Kemudian, saat di rumah, Becky bercerita kalau dia diserang oleh Yona, padahal sebaliknya. Ayahnya yang merupakan petugas imigrasi pun akan merencanakan sesuatu untuk mendeportasi mereka. Setelah Ip Man dan Yona sampai di rumah, Guru Wan langsung memarahi anaknya. Dia juga menuduh Ip Man menggunakan putrinya untuk membuat surat rekomendasi. Lalu menantang Ip Man berkelahi jika Ip Man ingin mendapatkan surat tersebut. Dan Ip Man pun menyetujuinya. Seperti biasa, di awal-awal Guru Wan bisa mengimbangi Ip Man, hingga Ip Man terkena pukulan di tangannya, di mana tangannya belum sembuh karena luka lama. Ip Man pun tidak bisa menggunakan kedua tangannya. Guru Wan yang tahu akan hal itu pun bertindak sportif dengan hanya menggunakan satu tangan saja. Dan terlihat keduanya sangat sama kuat. Namun, pertarungan mereka terganggu di mana tiba-tiba terjadi gempa bumi yang cukup besar, sehingga mengakibatkan barang-barang berjatuhan. Guru Wan pun mengatakan kalau mereka akan menyelesaikan pertarungannya di festival pertarungan musim gugur. Namun, Ip Man menolak hal tersebut dan bilang jika dia hanya ingin menemani Yona pulang agar dia selamat, bukan demi surat itu. Dia pun pamit pergi. Keesokan harinya, di markas marinir, Hartman membawa alat latihan ke dalam dan bertemu dengan sersannya. Dan sersannya pun mengajak bela diri dan budaya Cina. Tapi Hartman tetap yakin untuk memasukkan bela diri Cina di Amerika. Sersan dengan sombong pun meminta Hartman untuk membuktikan kehebatan kungfu Cina dengan melawan instruktur karate mereka, yaitu Colin. Pertarungan pun terjadi dan Colin dengan mudah mengalahkan Hartman. Setelah itu, dia pun dihukum oleh Sersan dengan berlari 30 putaran. Sersan juga membakar alat pelatih Wing Chun milik Hartman. Di lain tempat, kanker Ip Man semakin parah
karena dia masih melakukan kebiasaan buruknya yaitu merokok. Tak lama, Yonah pun datang dengan membawakan surat rekomendasi yang dia tulis sendiri untuk Ip Man. Tapi ditolak oleh guru Ip Man karena dia tidak ingin Yonah dimarahi oleh ayahnya. Dan dari situlah mereka pun semakin akrab satu sama lain. Sementara itu, Hartman berusaha meyakinkan komandannya tentang pentingnya kungfu di dunia militer. Dia pun diperintah untuk merekam festival kungfu di komplek pecinan untuk penelitian dan sang sersan pun tampak sangat tidak suka. Lalu, sersan memerintahkan Colin untuk datang ke festival tersebut dan menunjukkan kehebatan karatenya. Singkat cerita, festival pun dimulai. Ip Man bertemu dengan Yonah dan juga Hartman. Ketika pertunjukan sedang berlangsung, tiba-tiba Colin datang dan langsung memamerkan kehebatannya di depan publik. Sedangkan di lain tempat, Guruwan ditangkap oleh ayah Peggy dengan menuduh Guruwan tinggal di sana secara ilegal. Di festival, Colin menghina kungfu dan menantang para master secara terang-terangan. Dan terbukti, Colin mampu mengalahkan 3 master kungfu. Hingga Guru Ip datang untuk menghentikan kesombongan Colin. Ip Man pun dengan mudah mengalahkan Colin hingga terluka cukup parah. Setelah selesai, Yonah pun diberitahu kalau ayahnya ditangkap petugas imigrasi. Di kantor imigrasi, Guruwan marah karena dia tahu ini hanyalah jebakan. Lalu, petugas itu menyuruh untuk menangkap semua orang Cina yang ada di asosiasi kebajikan. Di lain tempat, Borton menjenguk Colin yang terbaring dengan luka yang parah. Dia pun bergegas menuju komplek pecinan untuk mencari Guruwan. Ip Man dan Yonah pun segera ke kantor untuk menemui Guruwan dan mereka bertemu dengan Billy di kantor. Billy pun berkata kepada Ip Man untuk segera pergi dari asosiasi kebajikan di komplek pecinan karena para teman kerjanya akan menangkap para orang Cina di sana. Namun Borton sudah sampai duluan dan langsung menghajar para master bela diri di sana dan mencari Guruwan yang sedang ditahan di kantor imigrasi. Setelah Borton pergi, Ip Man pun datang dan meminta para master untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan saat petugas datang, mereka pun tidak menemukan siapapun. Para master ternyata bersembunyi di tempat Bruce Lee. Mereka pun meminta maaf karena telah salah paham pada Bruce Lee sebelumnya. Sersan Borton pun sampai di tempat imigrasi dan memaksa ayah Peggy untuk melepas Guruwan dan akan dibawanya ke pangkalan marinir untuk bertarung. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai dan tampak Guruwan bisa melancarkan serangan ke Sersan Borton. Namun, tak lama berselang, Borton pun membalikan keadaan karena dia sangat kuat dan sangat cepat. Guruwan pun kalah dengan wajah babak belur hingga masuk ke rumah sakit. Ip Man pun sedih melihat Guruwan dirawat. Lalu, dia menelpon ke rumah di Hong Kong dan dia pun mengatakan kepada Fat Po kalau dirinya mengidap kanker. Ip Ching pun diberitahu kalau ayahnya terkena kanker, sehingga dia yang awalnya ogah menerima telepon, dia pun langsung bergegas untuk berbicara dengan ayahnya. Dengan bersedih, Ip Man pun berjanji bahwa dia akan mengajari Ip Ching Wing Chun. Keesokan paginya, Ip Man pun dibawa ke kamp marinir oleh Hartman. Ip Man pun menantang sersan karena telah mengajar Guruwan yang tidak bersalah. Pertarungan seru pun dimulai di mana seperti biasa, Ip Man mampu mengimbangi sersan. Tapi karena Borton punya fisik dan power yang lebih, Ip Man pun kewalahan dibuatnya dan terkapar. Namun, Ip Man pun menolak menyerah dan bangkit kemudian menghajar Borton. Dengan jurus Wing Chun-nya, Borton pun dihajar habis dan membuatnya tergeletak tak berdaya. Beberapa hari kemudian, Ip Man dan Guruwan pun ngobrol dan ternyata Guruwan sudah menuliskan surat rekomendasi untuknya. Namun Ip Man menolaknya karena dia tidak berminat pindah ke Amerika. Ip Man pun pulang dan langsung bertemu dengan anaknya. Kemudian, dia menepati janjinya untuk mengajari Wing Chun. Ip Man pun memperagakan gerakan Wing Chun sambil direkam oleh Ip Ching.
Pada tahun 1972, Ip Man pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Bruce Lee pun memberikan penghormatan terakhirnya dan film pun berakhir.